Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Selamat datang kembali di acara webinar Propamsi kerjasama dengan ALB Propamsi, yaitu PT Schneider Indonesia. Sebagai informasi di awal Bapak Ibu sekalian, Propamsi akan secara rutin menyelenggarakan webinar kerjasama dengan anggota luar biasa Propamsi yang rencananya akan diadakan sebulan 2 kali setiap minggu kedua dan minggu keempat. Setiap hari Rabu jam 1 siang. Temanya akan kita bagi dari mulai seri distribusi dan produksi, seri pelayanan kepada pelanggan, dan juga seri inovasi teknologi dan juga layanan. Untuk tema hari ini, kerjasama dengan Schneider, kita akan mengangkat tema non-revenue water. Tema yang sebenarnya sudah sering kita jadi bahan untuk diskusi dan juga untuk di acara-acara seminar maupun workshop. Kemudian memang tema NRW ini masih menjadi isu yang strategis, mengingat data menunjukkan rata-rata NRW nasional kita masih di angka 35%. Untuk itu langsung aja ke acara. Saya serahkan kepada Pak Eko untuk memandu acara ini dan juga memperkenalkan narasumber pada siang hari ini. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Danang. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Eko Krispianto dari Schneider Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih ke pihak Propamsi dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Danang, bahwa dengan kerjasama ini kita bisa, saya sampaikan, kita bisa sharing pengetahuan, sharing mungkin menemukan solusi-solusi yang ada untuk kebaikan kita bersama. Bapak Ibu sekalian sebagai dari pihak PDAM-nya jelas mempunyai background, pengalaman, experience yang lebih banyak dari kami. Kami mengetahui sisi electrical automation-nya. Dengan sharing bersama ini, harapannya akan bertemu titik temu, akan menjadi penyelesaian dari apa yang kita mungkin ya permasalahan lah kita bisa bilang yang ada, atau bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, Schneider bekerja sama dengan NIRAS International Consultant, yaitu adalah suatu sistem migrator yang mempunyai spesialis di Indonesia. Saat ini kita menggunakan adalah hubungannya untuk kita sebut aja smart water. Fokusnya di bagian dari smart water di sini yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai non-revenue water. Bagaimana secara garis besarnya, bagaimana mengurangi kebocoran atau hal-hal yang mungkin juga bukan hanya kebocoran, tapi mungkin hal-hal billing yang tidak tertagih dari sisi administrasi dan sebagainya. Presentasinya saya hanya membuka sedikit, kemudian selanjutnya akan dipandu atau dilakukan oleh Bu Christina dari pihak NIRAS Consulting atau sistem integrator kami. Kemudian akan ada Pak John, saya agak susah Pak John, nama belakangnya tapi kita sebut aja Pak John. Halo Pak John. Pak John akan membackup dari presentasi dari Ibu Christina. Baik, nanti jangan lupa di akhir sesi ada door prize yang akan dipandu oleh Bu Anissa, satu buah unit handphone dari Samsung yang nanti akan bisa dipandu di akhir acara untuk jadi jangan kemana-mana sampai akhir caranya selesai, karena itu caranya akan ada pertanyaan yang nanti ditanyakan oleh pihak NIRAS, nanti akan pertanyaan itu muncul dari presentasi yang ada. Nah, untuk mendapatkan sebuah handphone. Baik, Bu, kita bisa mulai, Bu Gulgisit. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Schneider selain terkenal di electrical company, kita juga sebagai satu company major sekarang kita bisa bilang di automation. Di bagian dari automation kita punya begitu banyak softwarenya, dan salah satunya adalah kita sebut Aku Advance untuk smart water.
pada hari ini, pada siang ini kita akan fokus bagaimana Aqua Advance digunakan untuk menghadapi atau menanggulangi atau memperbaiki dari water loss. Next, Bu. Problemnya seperti disampaikan Pak Danang, bahwa sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia. Di worldwide, semua mengalami hal yang sama mengenai water loss itu menjadi suatu permasalahan yang begitu besar. Dari Bank Dunia disebutkan bahwa 32 miliar meter kubik per tahun itu adalah air yang hilang. Kemudian kalau per day-nya itu 45 juta meter per kubik. Ini cukup besar dari sisi meter kubiknya. Kalau air itu misalnya tidak hilang, setengahnya saja itu bisa digunakan untuk mensuplai dari kebutuhan pelanggan sekitar 90 juta orang. Jadi sangat-sangat besar sebenarnya. Kalau diestimasinya kehilangan dari nilainya itu sekitar 3 miliar dolar. Jadi kalau kita rupiahkan nggak tahu begitu banyaknya. Jadi sebenarnya water loss itu menyebabkan bahwa air yang disuplai tentu saja air yang disuplai untuk customer menjadi berkurang. Yang sisi kedua yang kita melihat bahwa akibat air yang hilang ini menambah beban dari finansial dari water treatment plant atau otorita yang ada, sehingga untuk mendapatkan harga yang lebih efisien itu menjadi berkurang juga kemampuannya. Next, Bu. Nah, kalau di sisi proses dari raw water, dari sungai atau dari danau atau dari mata air sampai ke distribution network, kita bisa lihat proses-proses yang ada. Di mana sebenarnya terjadi water loss yang kita bicarakan ini? Next, Bu. Jadi water loss ini bukan kita hitung dari sisi produksi, tapi adalah dari sisi transmisi. Tentu saja Bapak-bapak lebih paham di sini bahwa dari transmisi atau juga ke storage tank, dari storage tank juga ke distribution network-nya. Next, Bu. Challenge-nya, tantangannya. Jadi untuk mengetahui atau memahami water loss, ini ada beberapa hal yang kita akan lihat. Bagaimana menghitung dalam arti memprediksi dan juga mempunyai di alarm dari sisi alarm untuk kebocoran-bocoran yang ada. Kemudian monitoring, kontrol, kemudian repair dari manajemen, bagaimana kita bisa memanage perbaikan-perbaikan yang ada. Kemudian tentu saja selanjutnya adalah perform ke kondisi-kondisi yang ada, kondisi perbaikan yang ada atau kondisi yang sudah baik akan selalu dimonitor, kemudian tentu saja dengan menggunakan reporting. Diperlukan juga ada di bagian ini kita masukkan adalah bagaimana kita memaintain pressure dari distribusi yang ada. Bagian dari smart water yang ada adalah tentu saja adalah ada asset management dan planning. Kita mengetahui misalnya lifetime dari pompa, lifetime dari piping dan sebagainya. Next, Bu. Solusi yang ada dari kita sebut salah satunya Aqua Advance hanya salah satu dari water program yang kita punya, software yang ada untuk water. Jadi kita akan selalu kalau kita sudah membicarakan jaringan, kita akan membicarakan big data untuk memanage dari water loss cycle yang ada. Kalau kita melihat beberapa asosiasi yang ada atau kita ambil contoh dari yang sudah dilakukan oleh negara lain misalnya untuk mengurangi atau loss reduction and control di dalam solution dari software Aqua Advance ini ada leak calculation atau kalkulasi terhadap bocoran-bocoran yang ada. Kemudian secara aktif dia akan mengatur atau mengontrol kebocoran-kebocoran yang ada, entah dia mengurangi pressure, entah melakukan sesuatu bagaimana. Kemudian ada manajemen repair. Jadi tidak hanya sekedar datang perbaiki, tapi ada sisi-sisi lain yang kita mesti lihat. Kemudian ya tentu saja sekali lagi adanya pressure manajemen yang mengatur manage dari tekanan-tekanan pipa yang ada untuk bisa mendapatkan atau mengurangi air yang hilang.
pipeline and asset management seperti yang tadi adalah ini solusi dari jawaban-jawaban yang terjadi untuk menanggulangi atau menghadapi permasalahan yang ada dari sisi kebocoran yang ada. Next, Bu. Ya, untuk solusinya pada aquaspace ini tentu saja bisa seperti diperlukan atau adanya SCADA. Kemudian ada GIS, geografi mapping dari jaringan distribusi. Kemudian ada hydraulic modeling, ERP, kemudian beberapa istilah sendiri saya yang kurang begitu paham sampai ke arah billing. Ini pekerjaan yang dilakukan adalah tentu harus ada sistem diintegrasikan. Kemudian database, sharing, synchronize. Hal ini semua ini yang akan menjadi bagian dari pekerjaan. Jadi water management saya sampaikan bahwa untuk mengurangi atau memperbaiki non-revenue water ini, selain pekerjaan-pekerjaan yang dengan tools yang ada, tentu saja ada yang bagian yang mengintegrasikan, menjalankan, mengoperasikannya selama sampai menuju suatu titik-titik tertentu yang menjadi targetnya. Di sini yang itu kenapa Schneider menggandeng sistem integrator dalam ini yang sangat spesialis di smart water adalah PT Niras International Consultant ini. Untuk detailnya nanti untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Ibu Christina untuk mempresentasikan dari sisi solution yang ada. Silakan Bu Christina. Baik, terima kasih Pak Eko untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Perpamsi maupun Schneider yang sudah memberikan kesempatan kepada Niras untuk bisa memperkenalkan dan menjelaskan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi non-revenue water. Oke, mungkin bisa saya langsung share screen aja ya Pak ya presentasinya ya. Oke. Oke. Ya. Kalau sorry, maaf. Sebentar, Pak. Ya. Perkenalkan, saya Christina Ayuning Tias. Saya seorang Business Development Officer dari Niras Indonesia, yang dimana Niras ini sebenarnya adalah perusahaan konsultasi teknis dengan multidisiplin yang didirikan sejak 1956 di Denmark dan berkantor pusat juga di Denmark. Niras ini sebenarnya sudah sangat terkenal sebenarnya Pak, cukup ternama di kawasan Skandinavia sebagai salah satu perusahaan konsultan yang memiliki banyak expert dan juga knowledge di bidangnya. Selain di Denmark, kantor kita juga ada di Eropa, Amerika Utara, Asia Pasifik, juga di Afrika. Seperti yang kita lihat di layar saat ini, Niras ini memiliki beragam pengetahuan ya Pak ya, dan kita cukup ahli di beberapa bidang seperti manufacturing, konstruksi, di sisi environmental juga, infrastruktur hingga perencanaan tata kota. Secara global, Niras berada di 53 kantor yang berada di 27 negara dan memiliki sebanyak 2.600 permanent staff di dalamnya. Niras juga sudah menjalankan atau memiliki lebih dari 7.000 projects yang ada di 108 negara di seluruh dunia secara global. Nah, kalau kita lihat di layar saat ini adalah beberapa berita yang bisa kita rangkum terkait air tak berekening atau yang kita sebut non-revenue water ya Pak ya, atau air yang hilang pada saat pendistribusian, dan
Adapun penyebabnya bisa berbagai macam. Dan ini ada beberapa informasi atau berita yang bisa kami rangkum sedikit untuk terkait NRW ini. Kalau kita lihat di sini ada semacam grafik ya Pak ya, grafik yang menunjukkan bahwa di grafik ini terlihat bahwa Indonesia memiliki tingkat NRW yang cukup tinggi di angka 33%. Ini data yang saya dapat di tahun 2019. Dan kita lihat juga di sini Denmark sebagai negara asal niras ini mampu mengurangi NRW-nya hingga 8%. Jadi terlihat cukup jauh juga signifikannya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Kemudian juga kita lihat di sini secara nasional Indonesia memiliki target untuk menurunkan NRW di tahun 2024 hingga menjadi 25%. Nah, namun yang kita lihat juga di sini bahwa di tahun 2019 tingkat NRW kita masih di angka 32,75%. Kita bagaimana cara menguranginya atau menurunkan NRW nanti akan kita jelaskan juga di slide berikutnya. Niras ini memang terkenal sebagai consulting company yang memiliki pengetahuan, teknologi dan juga pengalaman untuk mengurangi atau meminimalisir air tak berekening atau NRW. Dan di dalam Niras sendiri, khusus untuk NRW, kita memiliki semacam kemitraan antara Niras dengan provider teknologi seperti Schneider salah satunya yang terbentuk dengan nama Lichtman Partnership. Dan untuk NRW management sendiri, Niras memiliki beberapa service sebenarnya yang bisa kita lakukan ya Pak ya untuk mengurangi NRW. Di antaranya adalah yang paling penting sebenarnya untuk NRW kita harus melakukan dulu audit Pak. Audit NRW dan master planning. Kemudian kita harus juga mengambil data, mereview dan menganalisa data tersebut, mendesain dan juga mengimplementasikan DMA, merencanakan strategi juga untuk rehabilitasi jalur infrastruktur airnya. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa untuk mengurangi NRW ini kita memerlukan yang namanya audit. Nah, apa sih tujuannya audit itu sebenarnya? Tujuan dari audit itu sendiri adalah untuk mengkonfirmasi metode perhitungan NRW, juga untuk mengkalkulasi. Sorry, sepertinya linknya terputus dari Bu Christian. Sudah kita tunggu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu apakah bisa lihat slide saya? Bisa Pak, bisa. Bisa. Baik, sambil minta maaf, sepertinya link dari Bu Kristina agak terputus. Jadi saya coba ambil contoh dari sukses story yang kita punya, Pak. Jadi di satu proyek kami, proyek Schneider, memang ini adalah proyek Schneider internasional di UK, di Anglian Water. Bagaimana Schneider bisa bekerjasama dengan user, customer untuk bisa mengurangi non-revenue water atau yang kita sebut air tidak tertagih atau tidak Pak Eka? Yes? Bisa di-fullin itu screen-nya di budget yang bawah. Oh iya, sorry. Yeah. Okay. Ya. Baik. Jadi dengan menggunakan kita punya, jadi di sini kita mempunyai ada beberapa solusi yang kita punya. Salah satu solusi di Anglian Water ini di UK adalah menggunakan program atau software kita
dengan yang disebut Water Management Suite atau AVEVA. Di situ memang jelas data seperti tadi disampaikan oleh Bu Christina, kita perlu ada beberapa data, kita ambil dari EcoStruxure Geoscada Expert. Kemudian memang dengan menggunakan LTU ini adalah remote terminal unit yang tersebar di titik-titik tertentu yang memang dari Geoscada ini akan nanti mempunyai mapping dari jaringan yang ada, piping yang ada. Ini akan dipasangkan di beberapa titik yang sesuai dengan rekomendasi dari Geoscada, dari softwarenya, untuk dipasang titik-titik tertentu, misalnya dibutuhkan sensor tekanan, kemudian ini akan direkomendasi oleh si softwarenya tadi. Bagaimana mengkomunikasikan dengan sentralnya, itu banyak cara dilakukan. Salah satunya menggunakan, misalnya di sini kita menggunakan radio. Misalnya kalau jaraknya jauh, kemudian tidak memungkinkan mempunyai akses mungkin sekarang dengan GSM segala macam. Itu banyak hal yang kita bisa lakukan. Artinya di level paling bawah itu dibutuhkan beberapa sensor yang direkomendasikan, di level atas menggunakan mapping dari pipe yang ada, kemudian di atasnya baru dilakukan seperti Advance tadi atau AVEVA untuk melakukan perbaikan atau monitoring atau yang tadi disebutkan untuk mengurangi non-revenue water. Baik, jadi di sini tantangan yang ada adalah mendeteksi dari kebocoran yang ada, kemudian memperbaiki dari respon time yang ada. Jadi ini semua termanage dengan menggunakan software yang ada, kemudian tentu saja mengurangi dari cost yang di sini disebutkan adalah outsourcing dari leak detection yang ada. Kemudian tantangan yang ada bagaimana kita mengikuti regulasi compliance yang ada, misalnya tekanan yang dibutuhkan berapa, kemudian dead water itu berapa lama, segala macam. Tentu saja goalnya terakhir adalah untuk reduce dari cost dari pihak user, dari pihak tentunya ownership di sini adalah water treatment plan-nya. Solusinya kita menggunakan water management suite yang disebutkan tadi. Kemudian EcoStruxure Geoscada ini tadi adalah untuk mapping dari area-area pipe yang ada. Kemudian LTU di sini adalah untuk radio dengan radio ini bersamaan ini adalah untuk men-feedback data-data yang ada di lapangan, jadi di field-nya. Customer benefit-nya, dengan cepat mereka mempunyai data kondisi di lapangan, sehingga data-data yang ada ini membuat untuk melakukan suatu pengambilan keputusan, entah diperbaiki, entah melakukan tindakan mengurangi pressure dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan cepat, sehingga losses-nya tentu saja akan lebih berkurang. Termasuk di situ adalah untuk memperbaiki water loss management. Utamanya juga untuk mendapatkan efisien dan efektif dari operasinya. Result yang ada, jadi kalau kita lihat shortcut-nya, reduce water leakage 10% di tahun 2020, increase operational efisiensinya sebanyak 10%. Jadi ini adalah shortcut padahal di UK sana, seperti dijelaskan tadi di grafiknya, tingkat dari kebocorannya sudah cukup rendah. Kalau kita misalnya implementasikan di tempat kita, dengan perbaikan-perbaikan yang ada, tentu reduce-nya ini tidak serta-merta harus solusinya hanya mengganti pipa. Tapi dengan menggunakan misalnya dengan manajemen pressure segala macam, itu juga bisa dilakukan untuk mendapatkan pengurangan dari air kebocoran-kebocoran ada. Bapak Ibu pasti udah lebih jago di sini, saya yakin di hal ini. Jadi kita di software ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang ada untuk lebih efisien, lebih tertata, lebih cepat, seperti itu. Apakah Bu Christina udah join lagi?
Pak Dana? Udah Pak Eko. Hah? Sepertinya udah ada Bu Kristina Udah, ya. baik. Baik, kalau begitu silakan Bu Kristina lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Eko. Mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas kendala teknis yang terjadi. Tadi saya sudah sampai mana ya? Sebentar. Coba sharing dulu. Oke, tadi sudah sampai di tujuan dari audit NRW ya Pak ya. Oke, jadi saya jelaskan lagi bahwa untuk mengatasi atau mengurangi ATR, kami dari NIRAS memang selalu menyarankan untuk water utility itu melakukan yang namanya audit non-revenue water. Kenapa kita mesti melakukan itu? Karena dari audit tersebut kita bisa mengkonfirmasi metode penghitungan NRW dan mengkalkulasi level NRW yang sekarang terjadi di water utility tersebut. Kemudian hasil dari audit tersebut nanti kita juga bisa memfokuskan ke aktivitas yang lebih spesifik. Aktivitas apa sih yang harus kita ubah atau mungkin ditingkatkan atau mulai ditingkatkan sehingga kita bisa menyempurnakan operasional atau aktivitas yang sudah berjalan. Selain itu, audit ini juga diharapkan bisa mengungkap potensi apa yang dapat ditingkatkan di jangka pendek maupun di jangka panjang. Gitu. Kemudian dari NRW audit ini ada beberapa elemen yang harus kita sentuh. Seperti yang terlihat di screen Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dari sisi production, planning, networks atau jaringan, instalasi mechanical dan instalasi electrical, kemudian monitoring dan control system atau SCADA, quality assurance, NRW, informasi dan teknologi juga hingga ke customer information system dan business information system. Nah, sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang Liqman. Jadi Liqman itu adalah kemitraan yang kita bentuk, NIRAS bentuk dengan beberapa provider teknologi. Salah satunya adalah Schneider juga, yang kita inisiasi awalnya untuk menunjukkan solusi-solusi dari expert yang berasal dari Denmark untuk membatasi atau mengurangi kehilangan air dengan menggunakan teknologi yang baru. Gitu. Tujuannya sih memang untuk memberikan manajemen solusi untuk NRW ini. Dan inisiasi ini pun disupport oleh Kementerian Lingkungan dan Makanan pemerintah Denmark dan juga masuk ke dalam program inovasi Eco Innovations Denmark. Kemudian NIRAS dalam kemitraan ini memegang peran sebagai developer yang artinya memimpin secara teknikal untuk pekerjaan-pekerjaan integrasi, memimpin untuk implementasi sebuah proyek, juga sebagai pengembang sistem dan software support untuk peralatan yang ada. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita juga sadar ya Pak ya, kalau setiap air yang hilang itu sangat berharga. Air yang hilang berarti juga adalah keuntungan yang hilang, gitu. Uang yang terbuang. Maka dari itu pemerintah Denmark ini memiliki strategi lah ya untuk bisa mengurangi tingkat NRW-nya hingga kurang dari 10%. Seperti yang terlihat ada 5 pendekatan yang dilakukan, yaitu adalah strategic rehabilitation, good craftsmanship, penghitungan yang akurat, insentif politik, juga kita harus memberikan
kesadaran kepada masyarakat bahwa dengan hilangnya air itu juga berarti hilangnya uang kita gitu. Dan pendekatan ini memang terbukti berhasil untuk bisa meningkatkan dan mengoptimalisasikan, tapi tetap saja harus menggunakan teknologi, produk dan juga service yang baik. Kemudian dari sini kita lihat kita sebutnya One Solutions yang menghubungkan atau menggabungkan beberapa teknologi. Seperti yang Bapak Ibu lihat, di dalam kemitraan tersebut ada beberapa teknologi provider seperti AVK, Kamstrup, Grundfos, Aviva atau Schneider, juga Hofor ya. Nah, dari sini pun kita lihat ada beberapa komponen yang Likman apa ya namanya ya? Yang kemitraan ini anggap bahwa komponen tersebut adalah merupakan komponen terpenting. Dari beberapa komponen tersebut, GIS, Asset Management, CIS, Hydraulic Model, Noise Logger, Valve, dan pump merupakan komponen yang paling penting atau komponen kunci untuk mengurangi air tak berekening tersebut. Dan di sini juga Schneider sebagai rekanan kami, NIRAS, seperti yang tadi sudah disebutkan sama Pak Eko ya, bahwa Schneider tuh memiliki suatu software ya Pak, namanya Aquadvance ya, untuk smart water loss. Seperti itu. Nah, dari service yang kita lakukan untuk mengurangi NRW, kita bagi menjadi 4 fase sebenarnya Pak. Fase pertama itu adalah NRW Master Plan. Di tahap ini kita melihat NRW-nya bisa dari 30% loss, kita bisa mengurangi hingga ke 15-25% ketika sudah masuk ke dalam tahap 2, yaitu di tahap hydraulic modeling, instrumentasi, data collection, dan online monitoring juga reporting. Di tahap ketiga kita bisa mengurangi hingga 10-15% untuk NRW-nya. Dan di tahap terakhir, harapannya kita juga bisa mengurangi NRW kurang dari 10% sama seperti yang terjadi di Denmark. Untuk mengontrol NRW sebenarnya banyak hilangnya air sebenarnya banyak faktornya, seperti karena kehilangan secara kita tidak bisa mengupdate jaringan. Seperti yang dilihat di sini ada physical losses, kemudian juga ada non-physical losses. Nah, dari Likman Partnership ini kita sudah melakukan beberapa project atau melakukan project yang berhubungan dengan NRW. Seperti yang terlihat, project di Abu Dhabi, kami sudah melakukan service di Abu Dhabi untuk mengurangi tingkat NRW dari 48% hingga 10% dalam 1 tahun. Service yang dilakukan adalah ada survei dari rumah ke rumah, kemudian kita juga melakukan sistem informasi manajemen yang secara menyeluruh, juga adanya hydraulic modeling yang real time, water audit seperti yang tadi sudah dijelaskan, juga ada perbaikan kebocoran. Di Denmark sendiri, di kota Copenhagen,
kita sudah pasti melakukan yang namanya NRW audit juga, dan kita berhasil mencapai titik di 5%. Meskipun seperti yang kita tahu, Denmark kan merupakan negara dengan infrastruktur yang masih banyak bangunan tua yang masih di-preserve gitu, yang masih dijaga. Meskipun jaringan pipa di Denmark atau lebih khususnya di kota Copenhagen itu sudah berusia lebih dari 100 tahun, bahkan 65% 65% jalur pipa itu bahkan sudah ada sebelum 1945 dan bahkan lebih dari 100 tahun malah. Dan 70% dari jaringan pipa tersebut menggunakan iron cast atau besi ya. Nah, bagaimana cara NIRAS untuk mengurangi NRW-nya? Yaitu dengan rencana strategis rehabilitasi, kemudian preventive maintenance seperti mengontrol kebocoran secara sistematis, kemudian juga online monitoring untuk flow dan tekanan airnya, dan juga melakukan yang namanya night flow monitoring di DMA-nya. Selain itu, kita juga ada project di Norwegia, dan mungkin ada Bapak dan Ibu juga mengetahui ini bahwa tingkat NRW di Norwegia itu cukup tinggi kalau saya bisa bilang, dan bisa dikatakan juga tidak biasa, hingga di level 50%. Dan tujuan dari proyek ini juga memang mereka ingin mengurangi NRW levelnya hingga 20% di 2030. Kemudian ya kita juga mensupport yang namanya pendeteksian kebocoran dan juga aktivitas berkurang ya, reduction activities. Ya. Nah, dengan kita mengurangi atau menurunkan tingkat NRW ini, berarti kita juga sudah mensupport salah satu UN atau SDGs, tujuan UN untuk sustainability. Dalam hal ini sustainability nomor 6, clean water dan sanitasi. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Jika ada yang perlu dikoreksi juga silakan. Terima kasih Pak Eko dan Bapak Ibu di Perpamsi atas kesempatannya. Terima kasih Bu Christina, Bapak Ibu. Tadi awalan yang bisa Schneider dan NIRAS paparkan, memang ini seperti disampaikan tadi, ada sangat menarik sebenarnya dari bagaimana kita bekerja untuk non-revenue water ini, mengurangi arus bocor ini. Ini bukan dalam arti seperti, saya yakin Bapak Ibu ada menjadi ahlinya, menjadi masanya di bidang ini. Memang ini adalah pekerjaan yang tadi disampaikan Bu Christina adalah pekerjaan yang berkelanjutan, pekerjaan yang mempunyai, kalau saya tidak salah, mempunyai 3 atau 4 step pekerjaan yang dilakukan. Paling simpelnya adalah tentu melakukan studi. Di situ sudah melakukan suatu analisa. Implementasi yang dilakukan berdasarkan software, berdasarkan data, itu sudah bisa mendapatkan penurunan dari non-revenue water. Sampai kemudian dilakukan langkah perbaikan, sampai kemudian di titik tertentu mengurangi. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan yang saya bilang berkesinambungan. Pekerjaan yang berlanjut. Mungkin juga bukan seperti pekerjaan, misalnya kalau kita sama-sama menjalankan smart water, misalnya untuk Skanda, membuat software, mengimplementasikan softwarenya dan itu selesai. Bukan, tapi ini adalah pekerjaan berkelanjutan, pekerjaan yang berproses, saya bilang, istilahnya mungkin sebaiknya adalah berproses
setiap langkah, setiap step yang kita lakukan bisa secara langsung, saya bilang langsung, menunjukkan adanya suatu tingkat-tingkat penurunan. Ada pertanyaan yang muncul bagaimana mengenai costingnya, bagaimana mengenai biayanya, bagaimana untuk membiayainya, ya itu mungkin nanti akan bisa langsung berhubungan dengan NIRAS secara langsung. Misalnya ada pertanyaan yang menarik dari customer waktu kita mulai melakukan presentasinya adalah bagaimana NIRAS sanggup nggak misalnya, atau Schneider sanggup nggak membiayainya ini berdasarkan saving yang ada. Jadi kalau bisa saya misalnya kita hitung-hitungan saya loss katakan sekian ratus juta sebulan. Bagaimana kita ambil persentage dari situ, sebagian untuk membiayai dari NIRAS sebagai yang mempunyai goal untuk menurunkan non-transmission water, sehingga saving sebagiannya lagi saya gunakan untuk perbaikan infrastruktur yang ada. Hal lain itu tentu ini masih bisa kita bicarakan, masih menjadi proses yang kita bisa lakukan. Presentasi hari ini hanya sebagai awalan, Bapak Ibu, hanya sebagai introduction dari Schneider, dari NIRAS, bahwa kita punya kemampuan, kita punya spesialisasi yang kita bisa gunakan untuk mereduce dari non-transmission water ini. Next step-nya, saya yakin bahwa akan banyak pembicaraan, akan banyak kunjungan, akan banyak presentasi masing-masing, misalnya ke tempat Bapak Ibu sekalian. Kita sangat-sangat open di sini. Nanti kita akan bisa menjelaskan lebih detail. Bu Kristina, Pak John akan sangat-sangat happy jika misalnya kita diundang ke tempat Bapak Ibu untuk membicarakan lebih detail dengan detail data-data yang ada, dengan detail bagian atau kondisi-kondisi yang ada di masing-masing kota atau masing-masing dari water treatment plant ini. Nah, itu bagian dari presentasi kami. Saya lihat di chat sudah banyak yang muncul, Bu Kristina. Mungkin bisa kita mulai dari atas untuk bisa jawabnya. Mungkin dari Pak Ade Rahayu ya. Maaf, Bapak atau Ibu? Ade Pak. Nah, monggo Bu Kristina. Sebentar Pak, saya coba cari dulu ya Pak Ade Rahayu. Ya, di atas. Yang mengenai izin pertanyaan terkait kehilangan air. Bisa tidak kita hitung volume kubikasi kehilangan air dari kebocoran dan sebagainya? Ade Rahayu. Sebentar Pak. Siap. Bisa di oke. Ya. So these are the questions from pertanyaan dari Pak Ade Rahayu dari PDAM Tirtagaluh Ciamis ya Pak ya. Ya. Okay, he has a question regarding the water loss. Regarding the water loss, can we count the volume of cubications of the loss itself from the pipe leakage per point based on the pipe diameter? Is there any like a formula for it? Should I? Okay. All right. I don't know if you can see me. I hope you can hear me, and you really have to excuse me because my Bahasa is not very well developed. At least I speak taxi Bahasa now, but I think this is not good enough for today. So I hope you will excuse me that I speak English then. But for sure, Christine will translate in any case. So we have a question related to: is it possible to calculate say specific losses? And I understand that as say in a specific location, given a specific pipe dimension. I think to, as always, when you ask engineers, they would say it, and I hate to do it, but it depends on a number of things. The thing is that you can have either minor losses or you can have smaller losses if you really have basically a cracked pipe. What you would normally do is that you would actually apply methods so that you can actually, one thing is what you call sound logging. So basically from the actual location of where you have the leak,
you might actually be able to identify that with sound logging. When that is said, if there are already installed what you call pressure sensors in the system, and those say measuring spots, they're not too far from the leak, you can actually use basically pressure losses also to estimate, because I don't think you can actually make a very detailed calculation of the actual loss, but you can actually make an estimate of how much water are you actually say potentially losing in one where you have one leak. So it's possible, and I hope that is precise enough. I say you can estimate the losses, but there's no such thing as you can actually go in and say very specifically, I lose 210.9 cubic meters per day from that pipe burst, or where you actually have a cracked pipe. Ya, dari yang bisa saya simpulkan, intinya adalah untuk Pak Ade Rahayu bahwa kita tidak bisa menghitung secara pasti ya Pak ya, berapa air yang hilang di salah satu titik kebocoran misalkan. Yang paling bisa kita lakukan adalah mengestimasinya menggunakan tadi yang disebutkan oleh John, ada dua ya Pak ya, menggunakan sound logging. Or noise logging, we call it. Is it different or same? Yes. It's the same. It's not. Okay. Kita bisa mengecek atau mengetahui lokasi kebocoran menggunakan noise logging, dan juga kita harus menginstal yang namanya pressure system. Dari dua teknologi tersebut, kita baru bisa melihat dan menemukan mengestimasi berapa banyak air yang hilang dalam satu kebocoran. Jadi hanya bisa asumsi atau estimasi ya Pak ya, bukan merupakan suatu hal yang pasti bisa didapat gitu. Cukup menjawab atau ada pertanyaan lain Pak Ade atau mau menambahkan? Halo Pak Ade, oke. Mungkin kita bisa langsung jawab ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Iya. Pak ya. Ya. Okay. So okay. How big is the investment in Abu Dhabi? Okay. How big is the investment in Abu Dhabi? Okay. So so when we are involved in the past in a project in Abu Dhabi, and actually there's a lot of activities right now in the Emirates, and actually we have recently we do have an office already in Dubai, and we're actually adding people who are working with what you call water distribution, modeling, and non-revenue water there. But to say very specifically, how big was the investment in Abu Dhabi? So there actually are two as we would normally look at it. There would be one, say the planning component, and that's basically where we would. Of course, when we are working as consultants, we would basically charge some fees. So there will be a management component and consulting component, and that's something where we would very often work hand in hand with Schneider, and then there will be an implementation component for basically to hire contractors to do the actual work in repairing networks, and also say install additional metering systems, so instrumentation, moving towards also what you call real-time monitoring and control of the system. How much that specifically is for that particular project, I need to get back to you on that. But actually, to bring non-revenue water from 48% to 10% in 1 year, that is actually that's a very big task. So probably you would find it a solution where you go from 48 to 10% in 1 year. You would find that very expensive. But normally what we do is that once we start working with clients, we would
initially, if there's no audit available, or if there's limited information on the network available, we would very often start out with carrying out what you call a non-revenue water audit. And that audit will basically identify which are the priority areas for intervention. And we would do that in very close consultation with, say, the PDAM. And of course, and it's not, it's anywhere in the world, it makes sense to go for what you call the low-hanging fruits first. So there will always be areas where you, with a limited intervention, can get actually a lot of reduction in RW. So if I can, it's the old what you call 80-20 analogy. So you can basically get 80% reduction for 20% of the total investment when you start a project. The last part of it, that will become much more expensive, because once you are already very good, the amount of money you need to spend to make it even better is comparatively higher. But that's something we would always work with our clients to say, okay, what is the initial intervention? Where does it make most sense to intervene? You may already have identified trouble areas, and that may be trouble areas where it might be a particular location that's, for whatever reason, you may have differential settlements, or the pipes, they're always cracking in a specific area. Then it's a matter of how to go about that. But when that is said, there is some basic things we would always work with, say, the PDAMs to put in place. First step is typically, if there's no GIS of the existing network, we will basically help the PDAM to put that in place. And after that, there will be what you call, we will build offline, then online, and real-time what you call distribution models, and that will basically be together with Schneider. So I'm sorry, but that's what probably is a lot about something which basically where you may actually want a much simpler answer. Mm-hmm. But the thing is that the key is that we go in and initially we take a holistic approach, and we work with our clients to identify the low-hanging fruits, and then basically the initial intervention will be to resolve, say, the issues where you have the most to gain. Oke, ya, jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan Pak Ferry, Pak Ferry ya, benar, Pak Ferry. Untuk total investasi memang kami harus harus melihat lagi data yang kami punya, dan nanti akan coba kami kembalikan lagi ke Pak Ferry. Namun untuk investasi tersebut memang ada banyak komponen ya Pak ya, karena dari kami sendiri sebagai consultant company itu ada 3 komponen yang kita masukkan ke dalam perencanaan suatu project. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada yang namanya management komponen, consulting komponen, dan juga implementation komponen. Untuk implementation komponen itu sendiri mencakup misalnya adalah instalasi sistem meteran, atau juga kita meng-hire lokal kontraktor untuk membangun atau menginstall suatu teknologi di project yang sedang dijalankan. Dan sebenarnya kalau fokus yang kami lakukan di sini, Niras, itu lebih fokus ke pendekatan secara holistik, yang artinya itu pendekatan secara menyeluruh dari A sampai Z. Gitu. Tapi kan untuk melihat itu kita juga harus tahu, kita harus melakukan yang namanya audit dulu nih Pak. Di satu PDAM, let's say gitu kan, apakah sudah ada yang namanya data yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa lakukan perbaikan.
di PDAM tersebut gitu. Kalau misalkan tidak ada data, mungkin kita harus melakukan yang namanya audit itu dulu gitu. Dan juga misalnya apakah di PDAM itu sudah terinstall yang namanya GIS dalam sistemnya. GIS merupakan salah satu komponen kunci sih Pak untuk kami bisa melakukan atau bisa melakukan step awal untuk kita bisa mengurangi si NRW itu. Selain itu juga selain GIS juga kita bisa melakukan yang namanya pembangunan offline dan online sistem distribusi. Dari situ juga kita bisa melihat potensi untuk pengurangan NRW tersebut. Jadi kalau untuk jumlah atau nominal investasi yang kami lakukan di Dubai, mungkin kami harus mencari lagi data kami dan akan kami sampaikan juga ke Pak Ferry ya nanti ya kalau bisa ya Pak ya. Nanti kita akan kembali lagi. Cuma memang pendekatan kami ini holistik sih Pak dari A sampai Z. Jadi kalau kami lebih fokus dulu nih, kalau kita mau ngomong kerjasama antara PIDAM dan MIRAS, kami lebih fokus dulu. Nggak usah deh kita ngomongin mengurangi NRW dari 48% langsung ke 10% dalam waktu 1 tahun. Kita melakukannya pelan-pelan gitu Pak. Jadi ada step by step-nya seperti yang tadi juga sudah disampaikan di presentasi gitu. Kita lihat dulu isu utamanya yang saat ini terjadi di mana dan itu kita perbaiki dulu gitu. Nanti step berikutnya kita lihat setelah isu tersebut diperbaiki, apakah ada lagi aspek-aspek yang perlu kita kembangkan atau kita improve di situ. Begitu Pak, kurang lebih Pak Ferry. Untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin saya bantu Bu Christina karena lumayan banyak pertanyaannya. Nanti kita coba pilih-pilih sedikit. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siska. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Ibu Christina. Nanti John juga mungkin bisa bantu jawab. Tolong jelaskan bagaimana sih prinsip kerja software tersebut dalam mereduksi NRW tadi. Kan terdiri dari beberapa fase nih, mungkin bisa diambil contoh kasusnya apa setelah dilakukan audit ya Bu Christina. Terus prinsip dari si software gimana? Apakah pertama data collection yang dilakukan, terus analisis software, dan kira-kira softwarenya ini membantunya itu di proses yang mana? Mungkin kita bisa sedikit jelaskan kembali Bu di salah satu contoh yang bisa diberikan. Terus kedua, tadi tentang audit NRW ada 5 pendekatan. Pertanyaan dari Bu Siska itu, tadi salah satu pendekatannya mungkin perhitungannya akurat nih. Maksudnya boleh dijelasin lebih dalam nggak dari Bu Christina? Apakah perhitungannya mengacu berdasar pada hitungan neraca air? Terus yang kedua tadi rehabilitasi, di pendekatan rehabilitasi dalam audit NRW mungkin boleh dibantu juga penjelasan lebih detail apakah suatu daerah pelayanan yang belum terpasang DMA bisa diaplikasikan software tersebut. Nanti saya copy juga di WhatsApp. Oke, sebentar ya Mbak, saya coba buka lagi presentasi saya nih. Tadi mengenai audit NRW ya, pendekatannya. Iya. Oke, pendekatan audit NRW tentang apa Mbak tadi, maaf? Yang perhitungan akurat mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Apakah perhitungannya itu mengacu berdasar pada hitungan neraca air, Bu? Oh, so the question is about this one. Ensure corrective measures. Is this measurement can be based on apa Mbak? Neraca air. Can be based on the water. What you call it? Sebentar ya Mbak ya. Ada di Canva dari Bu Siska ya. Scale, water scale. Water scale, okay. Yeah. Now the thing is that obviously we have been working with say water distribution and transmission modeling also for many years. So we have a number of people who are highly specialized in looking at what you call water balances, right? And the thing is that if you have limited information available, then you can only carry out what you call a fairly high level water balance. If you have
quite some information available about the network, say the consumers, and you have an idea of where do you have physical losses and where do you have non-physical losses. Then you get to another level, much more detailed level, at which say the NRW calculation can be carried out, because you may have losses because of cracked pipes. That's of course the when you look at physical losses, that's really where you have the majority. But you also have non-physical losses. You may have people tapping water, what you call illegal tapping. You may have others who are basically taking water which you cannot actually charge. And actually say this initial audit would actually identify, based on what the information you have on hand, plus site audits, plus review, and plus also based on what you call track record and references from other locations, then we would basically be able to put up a water balance, so that you can see where do you actually have the major water losses, or where's the majority of your NRW coming from. And that would also identify what you call particular hotspots, where you could say with limited intervention go in and potentially improve a lot. But what we would normally do is that for us, when we get in and work on these projects, it's a process. So the audit is the first thing we do very often, and that would basically be to set the priorities. And then once the priorities they're set, then we would be working with our clients to resolve issues in how can you put in a prioritized manner. And very often, if you do not have any what you call flow or pressure measurement in your system, that's something where we would be working with you to put in at least some basic level of instrumentation. Where you do not have what you call defined DMAs, we may work with you to define DMAs, because that's very often it's very important for the next steps, where you then go in and say, after you have these basic things done, then you would like to have it all mapped out in a GIS. And based on the GIS, then you can automatically import the GIS into the modeling software that we are using. The modeling software does not necessarily need a GIS to work. It can also be built up as an offline model, but it's not as precise. The moment we get to the level where you're talking about an online model, then we need to have some continuous input from the field. The moment you get to the higher level, the highest level of, say, real-time monitoring, for sure we need to have a fairly advanced SCADA system installed together with reliable what you call real-time metering in the DMAs. So it's actually a progression where you start, if you do not have any real instrumentation in the field, then we will basically from the very beginning we would then work with you to identify where does it make most sense to put in the basics, so that you can actually work on a progressive scale, so that over time you become better and better and better and more efficient in reducing your non-revenue water. Oke, dari pertanyaan tadi mungkin saya koreksi sedikit ya, bukan perhitungan secara akurat ya Bu ya, tapi adalah pendekatan untuk memastikan pendekatan yang korek, tepat ya gitu kan, yang bisa kita sampaikan gitu. Seperti yang tadi sudah kami juga sebutkan, bahwa pendekatan yang perlu kita lakukan
lakukan di pertama kalinya adalah yang kita lakukan NRW audit gitu kan. Jadi kita tahu nih di masing-masing water utility-nya atau PDAM-nya ada isu di sisi mananya, dan sistem apa yang sudah terinstall atau sudah ada di PDAM tersebut gitu kan. Dari situ kita baru bisa melihat improvement apa yang bisa kita lakukan dan pendekatan yang seperti apa yang bisa kita kerjakan untuk mengurangi NRW tersebut juga. Tadi juga sempat disampaikan oleh John bahwa modeling GIS tidak harus selalu online gitu, juga bisa juga offline. Tapi kalau misalnya kita lakukan secara online itu akan lebih memudahkan kita untuk melihat lokasi-lokasi di mana saja titik-titik kebocoran yang terjadi di satu fasilitas water utility atau PDAM gitu. Kemudian what kind of rehabilitation that we can do if one water utility has no DMAs? Can we apply the software? The software can also be software can be used also in case that there's no DMA defined. However, no software will be able to deliver better input than the quality, deliver better output than the quality of the input. So so while the software will be able to help also at early stages where there may not be a DMA defined, then once the DMA has been defined and there's some level at least of pressures, and it does not have to be online, but offline will be okay. Then already there is the software will basically help to identify say hotspots where you have non-revenue water, unless already you are aware of it, because very often the utilities, the PDAMs, they have an idea where they have maybe the major losses, but aside from that, where else? And that is when it gets more diffuse, and that is where basically the implementation of a model and with say limited metering, it will be possible to greatly improve the output from the model, and therefore to identify areas of intervention for and it's mainly for leakage management. When that is said, then very often I saw in our presentation earlier what you call pressure management will typically be applied in stage 3, but that is if typically go for a quick fix. So we would help to identify major leaks, and after they have been repaired, so leaking pipes, then it would be a matter of actually applying what you call pressure management, and also given that that there's a lot of say statistical data, and this is go for Indonesia as anywhere else in the world, you will have certain periods of time during the day where you actually have to deliver the most of the water, and then how do you actually manage the pressure at the time when you're off peak? That very often has a big impact on how you can actually reduce your losses. So basically, when you do not really have a large a big demand from your consumers, then during those times of the day, and that's also very often during nighttime, then basically you reduce the pressure in the network. And when you reduce the pressure in the network, even with leaking pipes, you would actually also reduce the NRW. So
that's an operational method of reducing NRW, and that's something that the software will actually help you to do, because the software as such incorporates what you call predictive modeling, so that once you actually have set up the software, and that's obviously something we are involved in to do, and then later on we also provide the training so you can do it yourself. But then once we are in and working with setting up the software, then we would also enter into a dialogue with you on what are the optimum uses, and how do you actually see the actual, say, the fluctuations in consumption through your network, and therefore we would then give you input on how can you actually manage the pressures in the network without really much of an investment to actually to reduce NRW. So there's a lot of different components where we will basically, through the way that we actually interact with you, we would then basically advise you on what would be the most logical way to go from the lowest hanging fruits to the next lowest hanging fruits, to basically go through this journey to actually reduce NRW. Yeah, so that was a lot. Yeah. I should, You should stop me. Yeah. So the question is that, do we need these? Does the PDM have to have the DMAs to be able to, incorporate it with the software? Which it's a, well, strictly spoken, you can still. So the short answer is Yes. There's still advantages of using the software even if you have not defined a DMA. Oke. Jadi sebenarnya jawaban untuk pertanyaan Ibu tersebut, meskipun kita tidak ada di PDAM Ibu belum ada terpasang DMA, tapi kita masih bisa menggunakan software ini, gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk komponen lainnya yang memang penting untuk mengurangi NRW itu adalah pressure management, gitu kan. Dari software ini kita bisa melihat tekanan-tekanan atau pressure yang ada di jalur distribusi, gitu kan. Kalau kita melihat dalam satu jalur distribusi tersebut tingkat tekanan airnya tinggi, nah kita juga harus mengambil langkah, misalkan di saat siang hari ketika pressure manajemennya tinggi, gitu, penggunaan airnya tinggi, kita memang tidak bisa mengurangi pressure-nya. Tapi ketika penggunaan airnya tersebut sedang rendah, nah di saat itulah kita bisa mengurangi pressure di jalur air tersebut. Dengan melakukan hal simple seperti itu, kita akan bisa juga mengurangi air yang hilang dari proses distribusi tersebut. Dan melalui software ini kita bisa melihat water pressure ya Pak Eko ya. Yang terjadi dalam satu jalur distribusi. Seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan how to calculate how to work with Miras. Oke, bagaimana? Well, it's very, very easy to work with Miras. Maybe you can translate just a little bit by not so many explanation, and also just translate it. Okay. Of course, the easy way to engage with us is if you have identified issues related to your network, then you would basically can ask us for a proposal to carry out. And very often what we would like to do is that we would like to start proposing and then what's called NRW audit, and that would be we would then be working with you on
a consulting basis. Oke, jadi sebenarnya untuk bisa bekerja sama dengan NIRES nggak susah ya Bapak dan Ibu gitu kan, cukup menyampaikan kepada kami atau menghubungi kami, bisa juga menyampaikan proposal kepada kami terkait kerjasama yang Bapak Ibu ingin lakukan dengan NIRAS gitu, dan juga menyampaikan isu-isu apa saja yang sedang terjadi dan dihadapi oleh masing-masing PDAM tempat Bapak Ibu bekerja gitu. Nanti dari situ, dari informasi yang kami dapatkan tersebut akan kami siapkan semacam proposal apa yang bisa kami lakukan, service apa yang bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu, karena saya juga yakin ya setiap PDAM pasti punya, meskipun punya masalah yang sama, tapi juga ada isu-isu atau tantangan yang berbeda gitu. Jadi untuk bisa kerjasama dengan kami sangat terbuka, dan satu yang pasti adalah kami harus tahu dulu isu apa yang sedang dihadapi dan sedang dijalani oleh Bapak dan Ibu. Dari situ kami baru bisa memformulasikan apa yang bisa kita perbuat, kurang lebih seperti itu. And if I could just add to that, we work very closely with Schneider Electric also in this region. We already have ongoing projects in Malaysia and in Thailand, and looking into opportunities in Vietnam. What we do is that it depends a bit on the circumstances, but very often, say Schneider will be the lead. So you may then contract with Schneider, and we would be the technology provider to Schneider. But it can also be opposite. So you may contract with us, and then we have Schneider in as a technology provider, in particular when it comes to supply of what you call both software licenses and instrumentation and the whole build-up of also the physical infrastructure. So it depends a little bit, but we can do it both ways actually. Okay, ya. Untuk Bapak dan Ibu ketahui bahwa saat ini kami memang memiliki kerjasama dengan Schneider, baik itu Schneider di Indonesia maupun Schneider di Asia Tenggara. Saat ini sendiri kami sudah melakukan beberapa proyek dengan Schneider Thailand, juga Schneider Electric di Malaysia gitu. Nah, untuk kerja dengan kami itu bisa ada dua cara gitu. Bisa melalui Schneider sebagai leadingnya atau kami sebagai leadingnya. Itu tergantung tergantung Bapak dan Ibu kebutuhannya di sisi mana gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa baik NIRAS maupun Schneider itu kami bekerja sama gitu. Jadi intinya jika ada permintaan dari Bapak dan Ibu bisa disampaikan ke Pak Eko ataupun bisa juga disampaikan kepada kami di NIRAS. Kurang lebih seperti itu. Another question. How long that we need to know and to reduce the NRW? Say, assuming that that you have some data available, then if we carry out what you call an NRW audit, then an NRW audit would also identify, say, key areas for intervention, and it's something that it would typically say from when we start deploying our people and until there's some, say, first impressions of really what should be done. We're talking about maybe 2-3 months or something like that. After 2-3 months, then we would already give you a picture of where do you and what should you really do to reduce your NRW. After that,
it's a process. But that would be just the initial phases. The initial phases to do some say the immediate intervention. So we will identify and tell you that within a period of around 2 to 3 months. Oke, jadi pada dasarnya jika PDAM tempat Bapak Ibu bekerja itu sudah memiliki data atau informasi yang dibutuhkan untuk kami bisa analisa, hanya memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan ya untuk kita bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu apa saja komponen-komponen yang harus kita intervensi untuk mengurangi NRW. Tapi kembali lagi bahwa untuk mencapai angka yang kita inginkan terkait NRW itu kan memerlukan beberapa tahap ya Pak ya. Apa yang disampaikan tadi itu baru kayak tahap awal, kurang lebih seperti itu. Di tahap awal kami estimasikan kurang lebih di 2-3 bulan untuk kami bisa mendapatkan gambaran apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk mencapai pengurangan NRW tersebut. Oke. This one, sebentar. Saya lihat lagi ya. Okay, from Tirta Mahakam Kutai, how much is the cost to build a system and to reduce NRW? I think to build real-time is expensive, as you know. As an organization, social company owned by local government. How about we can work with NIRAS with low costs and can apply with local human resources? We have 39% NRW per year, leak of pipe distributions, leak of water meter. We don't have DMR to know better leakage. Maybe I can translate it just one sentence by Okay. so I did not lose anything. Okay. I mean the situation in Indonesia, that's not unique. I mean, we're facing that in many other locations where we're working. So this is not uncommon to us. But I think the key is to work with the PDAMs to make a master plan of what they would like to do over time, and then go step by step. Because clearly, to do everything in one go, as in Abu Dhabi, that is very expensive, and we are also aware of that. But typically, it's a step-by-step process. Okay. Jadi Pak, menjawab pertanyaan Pak Yudi, sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia itu bukan merupakan hal baru ya Pak ya, dan John juga sudah pernah menghadapi kondisi yang serupa di beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, terkait biaya untuk mendapatkan level NRW seperti yang tadi disebutkan di presentasi di Abu Dhabi itu memang apalagi dalam jangka waktu yang sangat cepat ya, 1 tahun itu pasti akan sangat mahal. Tapi yang disampaikan kami di sini adalah bahwa untuk mengurangi NRW itu kan butuh proses. Jadi kita melakukan pendekatannya step by step aja dulu Pak. Jadi kita melakukan perbaikan di sisi yang kita anggap perlu paling penting atau perlu dulu nih dilakukan. Setelah itu oke, baru kita moving to the next step gitu. Jadi mungkin jika kita melakukan approach atau pendekatannya seperti itu akan lebih less expensive dibanding kalau kita melakukannya langsung secara masif dan secara total gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Ferry. Oke. So, do you want to add more? Now, okay, I understand. So, of course, it's always concerning to work with, say, a company from outside of Indonesia, in Indonesia, especially in an area where there's perhaps not that much funding available. However, what we do is that we're not really we do not provide say hardware. So we actually provide, say, the know-how, and what we do in order to
we also have a resource center in Malaysia, and basically some of the services we carry out in the region, we also do that out of our resource center in Malaysia to make sure that we are not too expensive for the local market. Okay, can I? Okay. Jadi kami juga sadar ya Pak ya bahwa teknologi yang kami tawarkan ini kan memang jika dibarengi dengan resource dari Eropa langsung pasti akan sangat mahal gitu. Nah, oleh karenanya kami juga memiliki resource atau experts di bidang ini dari Malaysia. Jadi dengan kami menggunakan resource dari Malaysia ini, kami harapkan biayanya pun jadi lebih rendah dibandingkan jika kami harus ekspor experts atau tenaga ahli dari Eropa, dari negara asal miras begitu. Oke. How about the local human resource training that we have? Oh yeah, okay, but I just one aspect I would also like to cover is that from very early stages we are actually providing training also. So this is very important aspect of we do is that we also training say the staff at the PDAMs so that they at a very early stage can also be involved themselves and eventually take over from what we do. Oke, jadi dari pendekatan yang kami lakukan juga kami memberikan training Pak, training kepada Bapak dan Ibu di PDAM. Jadi bahkan di awal stage kami sudah melakukan itu. Jadi kami berikan training sehingga nanti pada saat implementasi Bapak dan Ibu sudah bisa atau sudah terbiasa untuk pengoperasiannya gitu. Jadi ada transfer knowledge di sana Pak. Tidak hanya kami men-set up atau membangun, tapi kami juga memberikan training-training yang memang dibutuhkan untuk pengoperasiannya. Yeah. Is there anything else? Which one? How important DMA is in NRW reduction? What is the next step if we have already DMA? Well, I would. So the question here is how important is DMA in for non-revenue water reduction, and what is the next step if you already have a DMA? If you have a very high NRW, like I just saw 39%, then typically there will be some trouble hotspot areas where it's straightforward to actually apply intervention, whether it's leak repair or something like that, to bring down the NRW. Okay. Oke, jadi setelah DMA kita juga harus tahu harus melakukan intervensi ya Pak ya terkait kebocoran yang sedang terjadi gitu. Jadi itu pun penting. So we should put the what is this? Excuse me, I'm lost. Okay, so the short answer is that initially you do not need to have, if you have very high NRW, then initially it's not necessary to have a DMA to actually achieve a reasonable level of NRW reduction. Oke, jadi pada dasarnya sebenarnya tidak perlu ada DMA gitu untuk kita bisa mengetahui level NRW-nya gitu Pak. But as part of the process, we would always work with, say, water utilities to put what you call DMAs in place if they do not have. Because if you want to go to the next level of NRW reduction, it's very important to have that.
Oke, sebenarnya memang mungkin tidak perlu, tidak begitu penting. Tapi kalau kita mau mengurangi NRW, DMA itu jadi salah satu komponen yang harus kita punya. Jadi sebenarnya intinya sih emang penting juga Bapak dan Ibu gitu untuk kita punya DMA. Gitu. Okay. And next step, if you already have a DMA, it depends on the level of instrumentation, but that is something we would then be looking at together with you. Instrumentation, data logging, and then import into either an offline model or an online model. Okay. Setelah next step-nya setelah DMA, kita juga harus tahu untuk data logging-nya ya Pak ya. Setelah itu juga kita harus next step-nya adalah offline and online import. Yeah, what we would be looking at is if you have, for the size of your network and the complexity of your network, you have the right level of instrumentation. And then we would advise you on how to install that. It might be it might involve what you call data logging, so for offline systems, but as long as we can import data into the model. Oke, data loggingnya bisa offline juga, selama kita bisa import datanya ke modelingnya. Gitu. Okay. Yeah, for later on, if you do not have what you call instrumentation systems involved, that is then also why we work very closely with Schneider to install metering systems, whether pressure or whether flow. Could also be quality, but I don't think we need to get in and talk about that right now. But the key is then you have, if you want to go to the next level where you actually apply an online model, you need to have continuing input from your instruments, from your field instruments. And this is something which basically Schneider would be there to install, so that you actually get a coherent network also in terms of instrumentation and data transfer into just into one location. Ya, jadi langkah selanjutnya ya bersama Schneider juga kita harus punya yang namanya metering system ya Pak ya, software ya Pak Eko ya. Jadi dari software tersebut kita bisa mengambil data dari metering system. Jadi intinya memang step berikutnya adalah software installations di sistem distribusinya. That's it. So, there's something about incentive. Oh yeah, that's pertanyaan tentang Political. What is the example for political incentive? I think that one is probably. I know that what's I don't know if you are aware, but actually now in Malaysia, actually they are moving. They're focusing very hard on what you call non-revenue water, and one thing, of course, is that you have some political messages that says you have to do that, but there will also be some how can you say funding? There will be subsidies available for PDAMs that's basically putting that's being seen as putting what you call working plans to improve their NRW, and it's the same thing you see like in Western countries. Then what you do have is that you have a government who make a political decision to improve on NRW, but what they would also do is they say, okay, we will help you by, say, helping you to invest. It could be like co-investment, or it could be there can be different mechanisms, or and also subsidy of your general operation if you can actually show how you will basically improve, say, NRW from
just say, let's say from 39 to 30%, right? So if you can show the path, then they may also be willing to help you make the investments. So there can be but political incentive is usually not enough to drive the process. There has to be some elements of funding and also monetary benefits for the PDAMs also to make improvements. Oke. Ya, jadi yang di salah satu contoh dari political insentifnya adalah kita bisa bilang dukungan subsidi dari pemerintah daerah ya Pak ya terkait ini gitu. Karena kan isu NRW ini memang sangat besar di setiap daerah, di setiap daerah dan setiap PDAM pasti ada. Dan mungkin dari isu-isu tersebut bisa kita sampaikan atau Bapak Ibu sampaikan ke pemerintah daerah bahwa isu ini nih harus diatasi gitu. Dan yang dimasuk political incentive adalah yaitu tadi subsidi kita bilangnya bantuan atau subsidi dari pemerintah daerah untuk memperbaiki air tak berekening yang terjadi di masing-masing daerah. Oke. So that jadi pertanyaan tadi menutup pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mungkin memang masih banyak pertanyaan yang disampaikan di chat box, namun karena terbatasnya waktu, jadi kami tutup sesi pertanyaannya sampai di sini. Nanti bisa dijawab. Nanti kami akan coba jawab via email. Nanti akan kami sampaikan juga ke Pak Eko untuk mungkin bisa bantu didistribusikan kepada teman-teman di Perpamsi ya Pak ya. Baik. Okay. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Eko. Terima kasih Pak Eko dan Bapak dan Ibu dari Perpamsi. Terima kasih. Terima kasih Bu Kristina, Pak John untuk presentasinya dan memandu sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu, kalau saya boleh mengambil ringkasannya, saya sangat senang bahwa begitu banyak pertanyaan, begitu banyak antusias dari Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita sebenarnya secara goal besarnya adalah menurunkan non-living water atau sederhananya dalam mengkel ataupun non-technical. Jadi kalau kita dipresentasikan oleh tim NIRAS bahwa terlihat bahwa menurunkan NRW ini adalah suatu proses. Prosesnya ada beberapa tahap dan masing-masing proses ini menghasilkan penurunan dari NRW yang ada. Bagaimana proses itu dilakukan atau berapa biayanya? Tentu saja ini adalah bagian dari audit yang perlu dilakukan. Masing-masing kondisi, masing-masing lokasi tentu saja berbeda. Apakah perlu dilakukan GIS, DME, dan sebagainya. Ini tentu saja masing-masing adalah berbeda. Sederhananya kalau saya melihat apapun yang kita lakukan adalah pasti menghasilkan penurunan NRW. Makin dalam kita melakukan, makin banyak penambahan GIS, makin dalam kita melakukan DME, makin banyak melakukan pemasangan field devices di lapangan, maka tentu saja penurunannya juga akan makin besar. Menjawab juga pertanyaan, kalau NRW saya sekitar sekarang adalah 40, berapa biayanya atau bagaimana yang melakukannya? Nah, makin besar NRW yang ada, untuk mendapatkan reducing 10, 15, bahkan 20% itu bukannya mudah, tapi adalah lebih mudah ketimbang kalau misalnya NRW-nya itu sudah di level 20. 20 menuju 15, menuju 10, ini akan lebih, bisa dibilang akan banyak hal yang perlu dilakukan untuk menurunkan sampai ke level-level tertentu. Tapi kalau Ibu mengatakan, atau Bapak mengatakan NRW masih besar, 40 atau audit dari sisi implementasi dari rekomendasinya. Jadi
sekali lagi Bapak Ibu proses yang tidak bisa ini adalah hanging fruit. Hanging fruit maksudnya ada sesuatu yang mudah yang sudah di depan mata kita tinggal petik untuk bisa mendapatkan hasilnya. Nggak bisa seperti itu. Ini adalah proses yang berkelanjutan yang harus kita lakukan. Makin dalam makin menghasilkan penurunan lebih tinggi. Kita lakukan audit, kita menjalani rekomendasi dari NIRAS misalnya, mengimplementasikan 1-2 software, mungkin akan bisa mendapatkan sesuatu. Makin dalam kita pasang instrumen, masing kita pasang CIS, DME, dan sebagainya, tentu saja hasilnya akan lebih baik. Banyak kontraktor sebenarnya menghubungi kami. Bagaimana, bisa nggak bekerja dengan Schneider untuk bisa melakukan penurunan RW? Kita bilang yes, kita bisa. Sudah disampaikan tadi. Nah, saya udah masukkan di kolom chat nama kita, nama NIRAS, kemudian juga PIC, dan juga email dan nomor handphonenya. Monggo Bapak Ibu silakan di chat, silakan di email, apapun yang akan Bapak Ibu diskusikan. Apakah mungkin misalnya kita mau mengadakan Zoom khusus dengan tim Bapak Ibu, tim mungkin direksi atau yang lebih tinggi, silakan Bu, kita akan bisa atur. Apa kalau mau kondisi nanti malah memungkinkan, kita bisa tentu saja visit, kita bisa melihat di lapangan lebih detail. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah suatu proses, kita bisa perlukan dapatkan itu untuk bisa mendapatkan perbaikan-perbaikan yang ada. Bahkan tadi disampaikan juga, mungkin kalau bisa mengukur finansialnya itu, financingnya dari penghematan yang ada, ya tentu saja siapa yang tidak bisa gitu Bu. Mungkin Ibu Bapak itu punya recommended partner yang kita bisa gabung misalnya untuk financingnya, kita siap juga support di hal ini. Jangan lupa untuk isi dari feedback form, dan ada pertanyaan nanti Ibu Anissa dari Schneider akan saya nggak tahu untuk mendapatkan software yang menarik dari kami. Itu saja menurut saya adalah dari sisi summary-nya. Bu Anissa, mungkin untuk pandu dari sisi feedback form dan kuisnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Eko, Bu Christina, dan juga John, serta tim Perpamsi. Kebetulan tadi Pak Danang sempat izin nih Pak ketemu ketum, karena lumayan banyak ternyata pertanyaannya seperti webinar-webinar sebelumnya, bahwa tim PDAM ini pasti memiliki berbagai macam kondisi yang berbeda, dan juga tadi solusi-solusinya yang akan dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang bisa diberikan. Nah, nanti Bapak Ibu para peserta hari ini bisa menghubungi Pak Eko langsung ataupun dari tim NIRAS di kontak tadi untuk berdiskusi lebih panjang nih. Bisa sesi tadi Zoom ya Pak Eko dengan Christina dan dengan Pak John juga, ataupun nanti bisa lewat email, bisa berdiskusi mengenai isu yang sedang dihadapi, terutama khususnya dengan NRW. Dan hari ini terima kasih banyak antusiasme pertanyaan dan juga partisipasi Bapak Ibu. Kami memiliki feedback form, dan juga di situ ada kuis. Jadi silakan, ada 5 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu isi. Nanti kami akan pilih dari semua yang sudah mengisi feedback form dan kuis. Siapa yang menjawab pertanyaan paling benar dan juga paling cepat akan mendapatkan 1 buah handphone. Dan untuk pemberian hadiah nanti kami akan cek dulu hasil dari Microsoft Form. Nanti setelah itu harusnya besok kami akan menghubungi siapakah pemenang dari kuis hari ini akan mendapatkan hadiah 1 buah handphone Samsung. Sekali lagi jangan lupa diisi Bapak Ibu feedback form. Nanti kalau ada misalkan isu juga kita bisa lihat di situ. Situ kita ada juga pertanyaan apakah Bapak Ibu punya kebutuhan produk ataupun solution terkait perusahaan Bapak Ibu. Nanti kita bisa follow up lebih lanjut mengenai kebutuhan itu. Sekali lagi, ada daftar hadir juga dari tim Perpamsi yang sudah di-share, Bapak Ibu. Silahkan diisi absennya, dan juga materi sudah kami berikan juga di link, jadi silahkan untuk simpan, dan jika ada pertanyaan, tadi beberapa pertanyaan sudah kami rekap, jadi nanti kami akan coba menjawab secara offline dan mengirimkan secara email kepada Bapak Ibu semua. Kalau begitu, saya rasa sudah cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan selama berjalannya webinar pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara kita pada hari ini, Pak Eko, Bu Christina, dan juga Jo,
Dan terima kasih juga kepada tim Perpamsi yang sudah memfasilitasi webinar kita, dan pastinya kepada para peserta yang sudah sangat bersemangat. Dan saya lihat juga banyak diskusi sebenarnya di chat nih Pak Eko dan Bu Christina. Jadi beberapa pertanyaan juga dijawab oleh sesama PDAM. Jadi menurut saya webinar seperti ini mungkin akan bisa dilaksanakan oleh Perpamsi di bulan kedepannya dan menjadi sarana yang baik bagi Bapak Ibu di PDAM daerah masing-masing untuk saling berdiskusi dan belajar dari masing-masing. Terima kasih, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya tutup mewakili Pak Danang karena Pak Danang sedang bertemu dengan Pak Ketum. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak Ibu mau mewakili, ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Perpamsi, terima kasih semua. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bapak Ibu di Perpamsi. Terima kasih Mbak.